Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, wabil khusus pada saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita selanjutnya adalah, karena saya pengen pelajaran yang saya sampaikan ini nanti semuanya sama di Ciputat Timur, di berbagai masjid. Ini yang ingin saya sampaikan untuk menambah wawasan pengetahuan hukum kita, terutama dalam persoalan fikih. Dan pengajian kita ini bisa kita lihat di YouTube karena akan diupload jadi bisa diulang kembali di rumah. Judul kita adalah Asbabul Hadas. Ini sebab-sebab munculnya hadas. Hadas itu ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Nah, hadas itu adalah orang yang batal wudunya sehingga dia tidak bisa melakukan sholat. Wudu ini hanya diwajibkan atau menjadi syarat sahnya sholat saja. Jadi kalau Bapak cuma mau baca Quran, itu tidak dianggap hadas. Kalau Bapak cuma mau ibadah yang lain, zikir, nggak dianggap hadas. Tapi kalau sudah berkaitan dengan sholat, maka bicara tentang hadas. Hadas itu orang yang tidak punya wudu lantaran karena batal. Batal antara lain al-khariju minas sabilaini wa huwal baulu wal ghaitu yang qudul wudu'u bil ijma', yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Pertama al-baulu wal ghait. Yang pertama itu adalah al-baul. Baul itu adalah kencing, ya. Baul itu bukan bolu, ya. Baul, al-baulu, baulun itu kencing, buang air kecil. Wal ghaid itu kita buang air besar. Yang qudul wudu'u bil ijma', itu wudunya batal dengan sepakat ulama kita. Jadi kalau ada orang apa saja yang kemudian keluar dari keduanya, maka batal wudunya. Kalau berkaitan mau melaksanakan sholat pada intinya, karena syarat sahnya sholat adalah wudu. Nah, wa ammat nadiru kaddauli minad dubur. Adapun hal-hal yang mungkin jarang terjadi atau mungkin tidak terjadi, seperti halnya keluarnya ulat dari dubur kita. Jadi kalau bagian kelamin atau kemaluan disebutnya kubul. Kubul itu sesuatu yang ada di depan, qoblun, di depan. Istiqbal, kalau kita mengucapkan mustaqbilal, berarti di depan kita, berhadapan di hadapan kita. Jadi
sesuatu yang ada di depan namanya kubul. Kubul kita itu adalah namanya kemaluan kita karena ada di depan, kemaluan. Lalu dubur itu dabar, itu artinya yang berada di belakang. Jadi anus kita namanya dubur, sesuatu yang ada di belakang. Jadi istilah agama kita itu kubul dan dubur, ya. Kelaminnya disebut dubur, kubul, dan anusnya disebut dubur, belakang. Nah, hal-hal yang mungkin jarang terjadi adalah kaddaudi minat dubur, keluarnya ulat dari dubur. Kalau ada keluar, itu batal wudunya. Keluar apa? Keluar cacing. Ya paling-paling itu keluar ular sanca dari ya nggak mungkin lah. Ya, yang keluar itu adalah dubur kita, yaitu cacing. Warrihu minal kubul. Satu hal yang mungkin bisa terjadi tapi jarang terjadi. Apa itu? Ar-rihu minal kubuli, yaitu keluarnya angin dari kemaluan. Ada angin keluar dari kemaluan kita, itu batal wudunya. Wal hasatu, keluar batu. Nah, keluar batu. Wal istihadha, keluar darah. Keluar darah, entah itu keluarnya dari duburnya, entah itu keluar dari kubulnya, itu batal wudunya. Kok ada istihadha? Ya ada istihadha, itu hanya bukan cuma berlaku buat perempuan. Kalau istilah dalam ilmu fikih, istihadha itu bagi perempuan adalah darah yang keluar setelah hari maksimal dari masa haidnya. Hari maksimal kita menurut Imam Syafi'i 15 hari. Itu 15 hari itu masa maksimal orang haid. Imam Ahmad 17 hari masa maksimalnya haid. Lalu Abu Hanifah bilangnya 13 hari masa maksimalnya haid. Haid. Nah, kalau sudah perempuan kita lagi haid, masa maksimal yang sudah ditetapkan oleh ulama 15 hari yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i bagi yang pengikut mazhab Syafi'i 17 hari, kalau yang mengikuti Imam Ahmad 13 hari, kalau dia mengikuti Abu Hanifah. Maka kalau sudah melebihi batas itu, keluar darah, itu bukan darah haid, itu namanya istihadha. Itu darah istihadha. Nah, kalau itu terjadi, perempuan itu harus mandi dan sholat walaupun keluar darah. Dia harus tetap sholat karena darahnya adalah darah istihadha. Bagi laki-laki ada istihadha disebutkan di sini, keluarnya darah boleh jadi karena sesuatu penyakit, dia keluar darah dari kemaluannya. Mungkin ada yang salah jadi keluar darah, batal wudunya, sama dengan orang kencing lah. Atau karena ambeien sehingga ada darah bisa keluar pada saat waktu tertentu, waktu dia sakit keluar darah,
itu batal wudunya. Kalau batu keluar ya mungkin orang yang punya penyakit kencing batu, keluar batu, nggak keluar kencingnya tapi keluar batunya, batal wudunya. Wal madi, madi ini adalah sebuah cairan yang bening yang keluar perah hubungan suami istri, biasanya karena terangsang keluar madinya, lengket-lengket, itu batal wudunya. Dan itu sering terjadi pada Ali bin Abi Thalib. Dia pangku anaknya, terangsang dia keluar madinya, dan itu dia malu nanyain kepada Rasulullah. Akhirnya nyuruh orang nanya. Maka Nabi mengatakan itu najis, cuci dan berwudu kembali. Jadi batal wudunya. Itu madi. Jadi kalau tidur sama istri, maaf, ini memang fikih itu sensitif sekali. Tapi mau tidak mau dibahas. Tidur sama istrinya, dia tidak berhubungan, tetapi keluar madinya, batal wudunya, dicuci karena itu najis, lalu kemudian dia berwudu. Tidak perlu mandi. Dia tidak perlu mandi. Karena tidak mewajibkan dia mandi. Tapi wudu harus berwudu karena batal wudunya. Fayangkudu aidan illa inda Malik. Semua yang disebutkan tadi, kaddauli minad dubur, warrihu minal kubul, wal hasatu wal istihadatu wal madiyu fayangkudu, semua membatalkan wudu. Menurut ulama kita, kecuali menurut Imam Malik itu tidak membatalkan wudu. Imam Malik punya pendapat tersendiri, tidak batal wudu lantaran karena keluar angin dari kemaluan. Hal itu kan jarang terjadi, tapi kemungkinan sesuatu bisa terjadi. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, bisa terjadi. Lalu kemudian keluarnya ulat dari dubur, bisa saja lagi duduk-duduk karena terlalu banyak cacing dalam perut, ada keluar. Nah, itu batal wudunya. Tapi menurut Imam Malik itu tidak batal wudunya. Was tasna Abu Hanifah ar-riha minal qubuli faqala la yanqud. Dan Abu Hanifah mengecualikan dari 5 yang disebutkan tadi, yang kemungkinannya jarang terjadi. Beliau mengecualikan ar-rihu minal qubul. Kalau seandainya kata Imam Abu Hanifah ada angin keluar dari kubul seseorang, dari kemaluan seseorang, itu tidak membatalkan wudunya. Itu yang dikecualikan oleh Abu Hanifah. Wastasna Abu Hanifah ar-riha minal qubul. Dia mengecualikan keluarnya angin dari kemaluan. Faqala la yanqud, tidak membatalkan wudu. Wal maniyu naqidun inda salasa. Sekarang masalah sperma. Sperma ini ulama kita sudah mensepakati. 3 di antara ulama kita menyebutkan bahwa itu adalah membatalkan wudu. Wal asahu mimman habis Syafi'i annahu la yanqudu wa in aujabal ghus.
Ada pendapatnya Imam Syafi'i yang paling sahih. Kita kan nggak pernah ketemu yang begini-begini di sekolahan. Itu fungsinya majelis taklim adalah kita ini orang tua yang sudah umur sekian, nggak mungkin sekolah lagi. Ya boleh sih bapak sekolah mah, nggak ada melarang sekolah. Artinya tempat kita menambah pengetahuan kita adalah melalui majelis taklim. Karena di sekolah juga, di mata kuliah juga nggak sembarangan kita belum pelajari segala sesuatunya, kecuali kemauan sendiri. Nah, kita temukan hal-hal seperti ini di melalui majelis taklim. Apa menurut Imam Syafi'i yang paling sahih menurut pendapatnya? Bahwa kata beliau keluarnya sperma itu la yang kudu wa in aujabal ghusl. Bahwa keluarnya sperma itu tidak membatalkan wudu, tetapi wajib mandi. Ya sama-sama juga, mandi-mandi juga ujungnya. Tapi tidak membatalkan wudu, tapi tidak boleh sholat. Dia tidak membatalkan wudu, tapi dia juga nggak boleh sholat. Karena dia hadas besar, dia wajib mandi. Ada orang keluar sperma ya, dia nggak batal wudunya, tapi dia tidak boleh sholat karena dia harus mandi. Paham nggak tuh? Yang begini-begini kan nggak ketemu di sekolah, nggak ketemu di sekolah. Bukan tidak diajarkan, karena memang tidak dirinci. Dirinciannya itu kalau kita di pengajian, orang baca kitab, jadi ketemu. Atau bapak baca di buku-buku lain, nggak ketemu. Kalau baca di ilmu fikih, nggak ketemu, garis besarnya doang. Semua ulama bilang keluar sperma batal wudu. Tapi ada pendapatnya Imam Syafi'i, keluarnya itu tidak membatalkan wudu, tapi wajib mandi. Wa qala Abu Hanifah yang taqidu bi kulli dalika wa bil mani. Abu Hanifah mengatakan semua itu membatalkan wudu. Semua yang disebutkan tadi membatalkan wudu, termasuk keluarnya sperma itu membatalkan wudu. Itu kenapa bicara itu? Karena sperma itu keluar dari dua jalan. Kan semua yang keluar dari dua jalur tadi, kubul dan dubur, itu membatalkan wudu. Sperma itu keluar dari kubul kita. Nah itu, jadi maka membatalkan wudu. Nah kemudian ulama merinci kalau ini batal apa enggak, ini boleh enggak orang sholat. Tapi yang pasti hampir semuanya secara umum bahwa semua itu yang keluar adalah membatalkan wudu, di mana orang harus berwudu baru sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah wudu. Itu selesai. Sekarang pasal berikutnya, wattafaqu ala anna man massa farjahu bi udwin min a'daihi ghairu yadihi la yang taqidu wudu'uhu. Nah ini persoalan menyentuh kemaluan. Kalau kita baca atau kita dulu belajar bahwa
Di situ disebutkan yang membatalkan wudu, termasuk diantaranya menyentuh kemaluan. Udah wudu, pakai handuk dia, nggak sengaja juga menyentuh kemaluannya, salah satu di antara anggota tubuhnya menyentuh kemaluannya, terutama tangannya, maka batal wudunya. Bagaimana kalau anggota tubuh yang lain menyentuh kemaluan kita? Maka tidak dianggap membatalkan wudu. Jadi di sini bahasanya adalah ulama kita sepakat bahwa apabila ada orang menyentuh kemaluannya dengan salah satu dari anggota tubuhnya selain tangannya, layang taqidu wudu'uhu, tidak membatalkan wudunya. Paham nggak? Sepakat ulama kita bahwa kalau ada orang menyentuh kemaluannya dengan salah satu dari anggota tubuhnya selain dari tangannya, maka tidak batal wudunya. Mafhumnya adalah kalau tersentuh dengan kaki tidak batal wudunya, atau tersentuh oleh bagian mungkin yang menyentuh sikunya, mungkin bagian hastanya, tidak batal wudunya kecuali tangannya. Tangan itu udah paham kan? Tangan itu sampai batas pergelangan tangan itu tangan. Kalau ini yang menyentuh ya nggak batal. Tapi kalau sudah ini yang menyentuh tangannya, maka batal wudunya. Waqtalafu fi man massa dzakarahu biyadihi, faqala Abu Hanifah. Sekarang kalau secara umum orang menyatakan bahwa apabila tangan itu menyentuh kemaluan maka batal wudunya. Ini kan kita bicara penyebab munculnya hadas, penyebab di mana orang berhadas. Nah, bagaimana kalau seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan? Berkaitan dengan ini ulama kita berbeda pendapat. Kalau tadi kan sudah disebutkan kalau salah satu dari anggota tubuhnya selain tangannya menyentuh kemaluannya maka dianggap tidak batal wudunya. Sekarang yang menjadi masalah tangan. Kalau yang lain enggak masalah. Maka yang menjadi kemudian permasalahan kalau tangannya. Itu kemudian menjadi perbedaan pendapat ulama. Faqala Abu Hanifah la yang taqidu wudu'uhu mutlaqan ala ayyi wajhin kana. Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang menyentuh kemaluannya dengan tangannya maka secara mutlak wudunya tidak batal bagaimanapun cara menyentuhnya. Bagaimanapun cara menyentuhnya, memegangnya, masa itu kan menyentuh, memegang, merasakan. Ayo. Jadi apapun cara memegangnya, menyentuhnya, kata Abu Hanifah tidak batal wudunya. Cuman kalau kelamaan kali ya megangnya ya batal juga lah Bapak. Ayo, saya dulu atau masih kecil
Saya selalu ada bapak-bapak tuh udah tua gitu. Kalau ke masjid itu saya masih SD, suka duduk di sampingnya, tapi orang itu garuk mulu. Kadang-kadang dibuka sarungnya garuk. Ya namanya kita nggak ngerti ya biasa aja tuh. Baru sekarang sadar, oh jangan-jangan dulu kan batal wudunya. Apanya di masjid? Di masjid. Berarti batal tuh wudunya orang. Tapi karena orang nggak ngerti, orang tua itu banyak yang nggak ngerti. Kalau orang-orang kampung ya kagak belajar begitu, jadi tidak mengerti kalau itu membatalkan wudu. Tetapi kalau dia menggunakan mazhabnya Imam Abu Hanifah, yang nggak batal wudunya, garuk kayak apa juga, nggak batal wudunya. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat yang taqidu bil massi bi batini kaffihi duna zahirihi min ghairi hailin sawa'un kana bi syahwatin aw bi ghairiha. Kalau Imam Syafi'i berpendapat batal wudunya kalau seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya. Ini telapak tangan. Ya, telapak tangan. Ini namanya telapak tangan. Dari sini sampai ke ujung jari kita itu telapak tangan namanya. Jadi jari-jari ini masuk tangan. Jadi kalau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, bukan yang ini, bukan bizahirihi, bukan. Ini punggung tangan namanya. Punggung ya. Di sini disebutkan zahir, punggung. Zahir itu luar, batin itu artinya dalam. Jadi ini bagian dalam, ini bagian luar. Jadi kalau orang itu menyentuhnya bukan bagian luarnya dan menyentuhnya dengan telapak tangan tanpa pemisah pembatas, tanpa pembatas, baik itu bersyahwat, bernafsu atau tidak bernafsu, maka batal wudunya. Ini megang tanpa pembatas, batal wudunya. Tapi kalau ada pembatasnya, ada kainnya, ada celananya, itu nggak batal wudunya. Nggak batal wudunya karena ada pembatasnya. Tapi kalau dia menyentuhnya dengan punggung tangannya, punggung dari telapak tangannya, maka tidak batal wudunya. Yang kalau yang menyentuhnya ini, itu jadi tangan ini bermasalah. Dipersoalkan kalau dia menyentuh kemaluan. Sebab itu orang harus selalu mencuci tangannya. Dan ada satu hal yang barangkali penting juga saya sampaikan, diingatkan lagi aja, bahwa kita kalau berwudu, tapi nanti juga akan dibahas masalah wudunya. Kan cuci tangan tuh ya, udah cuci tangan, tuh udah kumur-kumur, terus cuci muka. Habis cuci muka, cuci apa? Tangan. Ketika dia cuci tangannya, karena pakai keran, yang dicuci bagian pergelangan tangan sampai siku, tangannya nggak dicuci. Itu tidak sah wudunya kalau dia tidak mencuci tangannya. Karena berpendapat
berpikir bahwa sebelum tadi dia kumur-kumur dia kan cuci tangan, itu tidak masuk wudhu. Cuci tangan awal itu tidak masuk dalam bagian rukun wudhu. Baru kemudian setelah muka, tangan baru masuk bagian rukun wudhu. Maka harus dicuci tangannya sampai ke sikutnya. Kan banyak orang tuh saya perhatiin, kalau wudhu di keran, ditaruh di bawah keran, ini yang diusap tuh, diusap begini doang. Enggak sah wudhunya. Ini harus dicuci juga. Kan Allah mengatakan bahwa membasuh tangan sampai ke sikut itu baru rukun wudhu. Nah, jadi belajar agama itu, belajar fikih itu tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah ibadah dan hukum. Persoalan sah apa tidaknya. Ibadah kita ini kan begitu banyak. Jadi kalau cuci tangan pertama itu belum masuk dalam rukun wudhu. Belum. Baru masuk rukun wudhu kalau sudah mulai dari cuci muka, tangan, kepala, kaki, itu baru masuk dalam rukun wudhu. Sehingga pada saat dia mencuci tangannya, cuman sikutnya yang dicuci, dibasuh, hastanya dibasuh, tapi tangannya nggak dibasuh, maka tidak sah wudhunya. Bukan batal, tidak sah. Kalau batal itu udah selesai wudhunya, udah sah wudhunya, lalu kemudian ada hal-hal yang bisa menyebabkan batal, namanya batal. Tapi kalau dari awal emang tidak beres, itu namanya tidak sah. Jadi beda batal sama tidak sah. Tidak sah karena dari awal memang tidak melakukan rukunnya. Ada berapa rukun wudhu? 6 menurut Imam Syafi'i. Karena niat dimasukkan dalam rukun. Niat, apalagi muka, tangan, kepala, kaki, 6 itu tertib berurutan. Abu Hanifah tidak memasukkan niat di dalam rukun wudhu. Bahkan beliau mengatakan wudhu tidak memerlukan niat, kalau kata Abu Hanifah. Tapi tayamum memerlukan niat. Itu jadi menurut Imam Syafi'i 6. Abu Hanifah niat tidak dimasukkan. Jadi harus hati-hati juga. Kita ini udah bertahun-tahun sholat. Itu masalah toharo itu harus benar-benar dikaji dengan baik. Jangan sampai udah merasa sholat, tapi sebetulnya nggak sah sholatnya. Kan rugi. Udah mati baru tahu. Kan nggak bisa balik lagi memperbaiki. Jadi itulah kenapa Nabi mengatakan wajib orang untuk belajar hukum agama. Bahkan Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kenapa orang bisa tinggi derajatnya? Karena dia imannya kuat, kedua pengetahuannya banyak. Dengan pengetahuan yang dia miliki, sempurna ibadahnya. Kalau orang pengetahuannya nggak sempurna, tidak akan sempurna ibadahnya. Bagaimana mau sempurna orang kagak ngerti? Nggak usah jauh-jauh. Bikin kue kalau nggak ngerti nggak bakal tuh jadi kue. Begitu aja diaduk nggak jadi. Ujung-ujungnya mah terigu juga yang digoreng mah. Nggak jadi, nggak ngerti bagaimana cara bikinnya.
Itu baru kuat. Nah, bagaimana dalam ibadah? Ibadah kalau tidak tahu ilmunya, bagaimana kemudian bisa sempurna ibadahnya? Jadi penting banget pengetahuan. Maka majelis taklim adalah tempat di mana kita untuk menggali pengetahuan. Long life education. Hidup ini sepanjang hidup adalah belajar, tidak ada istilah berhenti belajar. Makanya Nabi mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita dipeluk. Mahdi itu pelukan ibu. Pelukan ibu ketika kita bayi. Itu kita sudah belajar dan sudah diajarkan oleh ibu kita. Ibu kita menggendong kita sambil membaca dzikir. Itu artinya ibu kita menanamkan akidah kepada kita, menanamkan pengetahuan kepada kita. Karena apa yang diucapkan oleh ibu pada saat itu diserap oleh otak kita, yang masih suci, yang masih murni, yang masih bebas, sehingga semua terserap oleh otak kita, saraf-saraf kita. Di situ ibu kita sambil nyanyi la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ibu kita tidak berhenti membacanya. Bagaimana agar menanamkan akidah kepada anak-anaknya. Dan itu ternyata bukan sekedar menanamkan akidah. Kalau ini dibaca 100 kali sehari, insya Allah akan memperlancar rezeki kita. La ilaha illallah qul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu pintu-pintu rizki dibaca 100 kali. Kalau nggak mau semuanya, cukup la ilaha illallah qul malikul haqqul mubin. Itu 100 kali setelah sholat zuhur. Itu semua adalah cara-cara agar Allah memberikan kelancaran, keluasan rezeki kepada kita. Itu ditanamkan oleh ibu kita. Minal mahdi, ketika ibu kita menggendong kita, kita dipegang dengan kuat. Itu di saat itulah orang tua sudah memberikan pelajaran. Bahkan pada saat Al-Mahdi berada dalam perut ibunya, terpegang begitu kuat, ibunya selalu membaca Al-Quran, ibunya sholat, ibunya berzikir. Itu semua adalah penanaman ilmu pengetahuan agar anaknya kelak menjadi anak yang soleh. Itu semua dilakukan. Sudah mulai belajar dan diajarkan. Mendengar ketika sang bayi lagi nangis, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan selawat. Dia terdiam mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibunya. Artinya dia mulai meresapi dan dia sudah mulai belajar tentang agama. Maka ibu yang soleh, istri yang soleha, itu sangat penting dalam hidup kita. Karena dialah yang menghadapi bayi-bayi itu, bukan ayahnya. Sepintar apapun ayahnya, dia tidak menghadapi bayinya. Ntar bayinya sudah rapi, udah dipakein wangi-wangian, minyak kayu putih gitu kan, udah harum, udah rapi, baru diambil sama ayahnya. Tapi giliran belum, kagak mau megang bayinya. Siapa yang menghadapi ibunya? Kalau ibunya bukan orang soleha, nggak bakalan dia bacain. Tidak akan baca selawatan, tidak berzikir, tidak baca Quran, tidak memperdengarkan
kalimat thayyibah kepada anak-anaknya. Maka itu pentingnya istri yang soleha. Tapi kalau istri kita nggak soleha, ngaji nggak ngerti, selawatan juga nggak ngerti, taunya dandut mulu. Nah, itu anak kagak pakai diajarin joget juga dia ngerti joget itu kan. Udah gede nyawer mulu, nyawer mulu. Asal ada dandutan, ada panggung nyawer mulu. Udah tua-tua nyawer. Yang disawer juga, ustad disawer juga. Baik, itu kita sampai di situ. Baru Pak sampai pendapatnya Imam Syafi'i. Insyaallah mudah-mudahan dikasih umur panjang. Insyaallah kita bisa berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya bisa dilihat di YouTube.